Bab 641. Jantung Clinton berdebar kencang saat mendengar pihak lain berasal dari keluarga Dominic. Sebagai keluarga teratas di Summerland, keluarga Zimmerman tentu memiliki beberapa catatan tentang perbuatan keluarga Dominic. Dia tidak menyangka Stan akan mengundang seseorang dari keluarga Dominic. Apakah keluarga Warner bekerja dengan keluarga Dominic? Keluarga Dominic tercemar, dan keluarga itu menyimpan dendam. Mereka yang menyinggung mereka tidak akan pernah berakhir dengan baik. Pernah ada sebuah keluarga yang menyinggung mereka dan pada akhirnya mereka langsung dihancurkan oleh keluarga Dominic. The Warners terlalu berani. Tuan Tua Stephanie berkata bahwa tidak seorang pun boleh bekerja dengan keluarga yang mempunyai catatan buruk. Namun sejujurnya, jika keluarga Dominic meminta kerja sama dengan keluarga Zimmerman, Clinton mungkin tidak akan menolaknya. Mason sedang sekarat. Begitu Mason meninggal, Summerland pasti tidak akan mampu menghentikan begitu banyak keluarga dan sekte yang tersembunyi. Pada saat itu, bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan jika mereka tidak kuat? Namun, meskipun Clinton ingin bekerja sama dengan keluarga Dominic, dia akan bekerja sama secara diam-diam dan tidak akan melakukannya secara terbuka seperti keluarga Warner. Atau apakah keluarga Warner menerima kabar di ibu kota? Mungkinkah Mason memiliki? Clinton merahasiakan gagasan itu untuk saat ini. Saat ini, mereka harus menyelesaikan masalah adopsi 10 tahun sebelumnya. Ketika dia sampai di rumah, dia harus menyapa tentang hal ini. Jika benar, maka dia harus siap. Ia juga siap menyelamatkan Goldie kapan saja. Wanita ini tidak bisa mati. Jika tidak, keluarga Rogers akan menjadi gila. Dua orang di tempat kejadian juga sangat gugup. Mereka adalah putra kedua Tony dan Rhonda dari keluarga Rogers. Orang di atas panggung adalah putri tertua dari keluarga Rogers dan dia adalah sepupu mereka. Di saat yang sama, dia juga merupakan pesaing mereka. Mereka berdua berharap Goldie bisa menang sehingga bisa meningkatkan reputasi keluarga Rogers dan membuat keluarga Rogers semakin kompetitif di masa depan. Namun di saat yang sama, mereka juga berharap Goldie terluka parah dan kehilangan kemampuan bersaing dengan dia, mereka. Kontradiksi ini membuat mereka berdua menatap tajam ke arah dua orang yang berada di atas panggung. Mendengar teriakan semua orang yang hadir, Anthony tersenyum jahat dan berkata, "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, Nona cantik?" "Kesepakatan apa?" Goldie bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia juga tahu kalau orang-orang dari keluarga Dominic tidak bisa diganggu. Namun, karena dia telah mencapai level ini, sebagai seorang seniman bela diri, dia tidak bisa mundur. Banyak orang terpilih dari Summerland memperhatikan mereka. Pertarungan hari ini akan menentukan apakah Goldie bisa menonjol di antara orang-orang terpilih di Summerland. Jika dia bisa mengalahkan seseorang dari keluarga Dominic, dia akan menjadi terkenal. Kemenangannya akan lebih meyakinkan dan efektif dibandingkan kemenangan Silva sebelumnya. Nanti aku akan memaafkan dan aku tidak akan mengancam nyawamu, tapi kamu harus berkencan denganku selama sebulan. Bagaimana? Sebulan seumur hidup, bukankah menurutmu itu sepadan? Suara Anthony memang tidak nyaring, namun suasananya tenang, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Taylor mengerutkan kening di tempat tinggi. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sementara itu, para master lainnya yang berada di tengah-tengah panggung dewa memekakkan telinga. Tidak ada yang ingin menyinggung perasaan seseorang dari keluarga Dominic. Belum lagi, jika Anda menyinggung perasaan mereka, mereka akan melecehkan Anda tanpa henti. Siapa yang tidak merasa risih jika terus-menerus diawasi oleh kelompok yang sangat ahli dalam menggunakan senjata tersembunyi? Bahkan sekte terkemuka seperti Krum pun tidak ingin menyinggung keluarga Dominic. Orang-orang di bawah juga mulai berbicara satu sama lain. "Nona Rogers," katakan ia pada Tuan Anthony. "Perlakukan Sir Anthony dengan baik dan keluarga Anda mungkin menemukan pendukung kuat dalam keluarga Dominic." Hahaha, benar, apa yang dikatakan orang ini memang benar. Orang-orang mulai membuat keributan. Bab 642. Adegan itu berantakan. Goldie tersenyum menawan dan Anton Ye menelan ludah saat melihatnya. Menurutnya, wanita tersebut akan segera menjadi miliknya. Kebanyakan orang di keluarga Dominic memiliki ciri yang sama, yaitu semuanya mesum. Namun,
mereka tidak tertarik pada wanita biasa. Dia tidak akan lelah seperti Miles dari keluarga Pearson yang akan melakukan pelecehan seksual terhadap semut di hotel. Sebaliknya, mereka suka menaklukkan keindahan yang mengerikan. Saat ini, di ajang besar terpilih di Summerland, Lorraine tidak diragukan lagi adalah wanita paling menawan. Namun, Lorraine bukanlah seseorang yang bisa dia dambakan. Sebaliknya, dia menjadi incaran saudaranya. Garis bawah. Di antara generasi muda keluarga Dominic, ia hanya menempati peringkat kelima. Lorraine ditakdirkan hanya menjadi milik kakak tertuanya. Antonius, kan, kamu terlihat seperti wanita tidak berguna, tapi kamu masih ingin tidur denganku. Bisakah kamu? Aku suka pria bertubuh kuat, bukan bajingan sepertimu. Garis bawah kata Goldie sinis. Masyarakat yang hadir kembali dalam keadaan bahagia. Berani sekali dia berkata seperti itu pada salah satu keluarga Dominic. Tanda tanya. Garis bawah apakah keluarga Roger sudah tidak ingin lagi menikmati kedamaian? Sial, Nona Rogers luar biasa. Dia berani memanggang seseorang dari keluarga Dominic. Dia adalah idola saya. Garis bawah. Nona Rogers sangat dominan. Nona Rogers luar biasa. Pengamat ini terus mengaduk-aduk panci. Garis bawah setelah Anthony mendengar kata-kata Goldie, wajahnya yang tersenyum berubah muram hampir terlupakan karena tersembunyi bertahun-tahun. Aku ingin tahu, apa yang membuatmu berani bicara seperti itu padaku? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Apakah kamu ingin aku mengakhiri hidupmu? Anthony berkata dengan wajah muram. Akhiri hidupku. Itu tergantung apakah kamu bisa melakukannya. Kamu tidak berguna untuk apapun, jawab Goldie tanpa rasa takut. Garis bawah keluarga Rogers dari Springfield, kan? Garis bawah aku akan mengingatmu kawan. Garis bawah. Kamu banyak bicara. Garis bawah ayo. Garis bawah. Setelah Goldie selesai berbicara, dia juga memamerkan kekuatannya di puncak tahap awal Dragon Rank Anthony, tanpa membuang waktu. Garis bawah dengan lambaian tangannya, beberapa senjata racun tersembunyi ditembakkan langsung ke Goldie. Di saat yang sama, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Goldie berdiri diam dan tidak bergerak untuk menghindari senjata tersembunyi itu. Garis bawah. Dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah pistol mini muncul di tangannya. Lalu, dia menarik pelatuknya. Bang. Denting. Setelah melepaskan beberapa tembakan, terdengar suara peluru yang bertabrakan dengan senjata tersembunyi. Pada saat ini, Anthony telah muncul di sebelah kanannya, dan dengan lambaian tangannya yang lain, senjata tersembunyi itu terus menembak ke arahnya. Goldie mengikuti pola tertentu. Dia menarik pelatuknya ke arah yang berbeda dan menggunakan banteng itu untuk mengoper senjata yang tersembunyi itu. Anthony terus berpindah posisi sambil menembakkan senjata tersembunyinya. Sementara itu, Goldie berdiri di depan mereka berdua menggunakan serangan jarak jauh garis bawah, dan ketika peluru bertemu, sungguh menakjubkan. Bahkan David yang mengantuk pun tertarik. Salah satunya seperti mobil launcher, terus berubah posisi dan melesat. Sementara dia tidak bergerak seperti gunung. Dengan dua pistol di tangannya, tidak ada senjata tersembunyi yang bisa mengenainya. Garis bawah. Semua orang hanya bisa mendengar suara tembakan dan peluru yang beradu dengan senjata tersembunyi dan melihat percikan api dari benturan di udara. Mereka yang hadir merasa bahwa senjata tersembunyi keluarga ini, Anthony sedang mengejek di dalam hati mereka. Bab 643. Senjata tersembunyi keluarga Dominic telah dikembangkan selama ribuan tahun. Bagaimana dua senjata bisa bersaing dengan mereka? Saat ini, Anthony benar-benar sedang menggoda Goldie. Pasalnya senjata tersembunyi yang digunakannya berukuran relatif besar, sedangkan senjata tersembunyi yang benar-benar mematikan seringkali berukuran sangat kecil. Setelah berganti posisi beberapa kali berturut-turut, Anthony memanfaatkan momen Goldie mengisi ulang senjatanya untuk menembakkan jarum perak kecil yang dicampur dengan senjata tersembunyi ke arah Goldie. Bang. Denting. Setelah Goldie memblokir senjata tersembunyi itu dengan pelurunya, tapi tiba-tiba merasakan bahaya sudah dekat. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa sebuah jarum perak kecil muncul tidak jauh di depannya.
Saat ini, dia tidak bisa melewatinya dengan peluru. Apalagi jarum peraknya terlalu kecil untuk dilihat dari kejauhan. Pada saat dia akhirnya melihatnya dengan jelas, itu sudah ada di depannya. Goldie dengan cepat berbalik ke samping dan sebuah jarum perak kecil menembus dadanya. Setelah dia berbalik ke samping untuk menghindari jarum perak dan berdiri lagi, dia melihat banyak senjata tersembunyi terbang ke arahnya lagi. Dia tidak bisa menghentikan mereka dengan pelurunya sekarang. Dia hanya bisa mundur dan menghindari senjata tersembunyi itu. Namun, senjata tersembunyi Anthony datang silih berganti. Begitu dia mengikuti ritmenya, dia akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Anthony juga bisa mengontrol bagaimana dia menghindarinya dan gerakan apa yang akan dia lakukan. Inilah kekuatan senjata tersembunyi keluarga Dominic. Sedangkan Anthony selalu berpindah-pindah. Goldie, yang berdiri di tengah, tidak lagi memiliki keagungan yang tidak bisa bergerak seperti beberapa saat yang lalu. Saat ini, Goldie sebenarnya sedang menari. Ya, Anda melihatnya dengan benar. Saat ini, Goldie memang sedang menari, dan dia menari di bawah bimbingan Anthony. Karena rute alternatifnya diblokir oleh senjata tersembunyi tersebut, Goldie hanya bisa mengikuti celah yang ditinggalkan Anthony jika dia ingin menghindari terkena senjata tersembunyi tersebut. Senjata tersembunyi keluarga Dominic sangat beracun, jadi jika dia terkena, dia akan kalah. Hal ini membuat kaget orang-orang yang berada di lokasi kejadian. Goldie sebenarnya menari di bawah kendali senjata tersembunyi Anthony. Apakah ini kekuatan senjata tersembunyi keluarga Dominic? Itu menakutkan. Saat Anthony bergerak, dia mengawasi Goldie, yang dijaga oleh senjata tersembunyinya. Anthony gemetar karena gembira. Goldie benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Karena Goldie mengenakan gaun panjang berwarna merah, dia akan menampakkan dirinya saat dia mengangkat kakinya untuk menghindari senjata tersembunyi itu. Saat dia menghindari senjata tersembunyi itu, Goldie memandang Anthony dan melihat ekspresinya. Hal ini akhirnya membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah Goldie menjadi gelap sebelum menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan oleh seseorang. Aku harus membunuhnya. Goldie marah. Betapa menakutkannya jika seorang wanita kuat sedang marah. Goldie akan menunjukkan ini dengan sempurna. Saat dia menghadapi gelombang senjata tersembunyi lainnya dari Anthony, dia bergegas menuju Anthony dengan sekuat tenaga. Dia tidak menghindari senjata tersembunyi itu saat senjata itu membelah tubuhnya. Ia hanya menghindari senjata tersembunyi yang mengancam akan mengenai organ vitalnya. Senjata tersembunyi itu menembus gaun merahnya dan mengiris kulit lembutnya, menyebabkan beberapa bekas luka muncul di tubuhnya. Racun itu perlahan menyerang tubuhnya. Namun, saat ini Goldie sudah tidak peduli lagi. Dia diliputi amarah. Pria menjijikkan ini benar-benar telah mengungkapkan dirinya dan satu-satunya pemikirannya saat ini adalah dia harus membunuh Anthony. Sebagai seseorang yang berada di puncak level inisiasi tahap naga, dia berlari sekuat tenaga, dan dalam 2 tarikan napas, dia muncul di depan Anthony setelah melompat ke depan. Puluhan meter jauhnya, Anthony sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Apakah Goldie terburu-buru tanpa mempertimbangkan risiko cedera? Tidakkah dia tahu kalau ada racun di senjata tersembunyi itu? Segera, dia akan kehilangan efektivitas pertempurannya dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Dan jika racun itu bertahan lama di tubuhnya, itu akan mengancam nyawanya. Bab 644. Ini bagus juga. Garis bawah, segera dia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Dan dia akan mati tanpa kesembuhanku. Dengan cara ini, dia akan patuh dan berada di bawah kendaliku. Apakah kamu ingin itu menjadi obatnya? Apakah kamu ingin hidup? Maaf, kamu harus membuatku bahagia dulu. Anthony merasa seperti disuntik adrenalin dalam semalam. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Goldie muncul di depan Anthony. Tanpa penundaan, belati muncul di tangannya dan dia menusuk tepat ke jantung Anthony. Namun, Anthony berhasil menghindarinya. Pertarungan jarak dekat antara 2 bintang. Bang bang bang. Dentang dentang dentang. Berbagai pukulan saling bertabrakan dan terdengar suara benturan logam yang tak ada habisnya. Keduanya telah beralih dari pertarungan jarak jauh ke pertarungan jarak dekat sekarang.
Ini adalah pesta visual untuk semua. Garis bawah. Meski kekuatan keduanya tidak terlalu besar, dan mereka tidak sekuat yang terpilih di Summerland, pertarungan mereka sungguh menakjubkan. Bahkan David melihatnya dengan senang hati. Goldie tiba-tiba merasakan tubuhnya semakin lemah dan dia juga merasa sedikit pusing. Dia tahu bahwa racun di sarang tersembunyi yang kita pakai mulai berlaku dan segera, dia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Selain itu, kekuatan serangannya juga menurun drastis. Gerakan hebatnya dari sebelumnya menjadi lemah dan lembut. Anthony tentu saja memperhatikan kondisi Goldie juga. Paling lama dalam 10 detik, Goldie akan kehilangan seluruh kekuatannya. Kemenangan sudah dekat. Garis bawah Anthony melontarkan senyum jahat. Goldie tahu dia dalam kondisi yang buruk, jadi dia menjatuhkan belati di tangannya dan mengambil belati beracun yang diayunkan Anthony ke arahnya. Di saat yang sama, tangan satunya meninju dada Anthony. Garis bawah. Namun, saat ini, dia sudah berada di ujung tanduk. Garis bawah sapuannya halus dan lembut, begitu Anthony. Karena itu, dia membiarkan tinju Goldie mengenai dadanya. Garis bawah Anthony menerima pukulan itu. Saudara laki-laki. Namun terdengar suara tembakan serentak sehingga membuat mata Anthony terbelalak ketakutan. Tinju yang berada di dada Anthony menghasilkan pistol mini dan tembakannya terus menembus jantungnya. Wajah Anthony dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengalami kegagalan yang tidak terduga. Jantungnya telah tertusuk peluru, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Kembali, pada titik ini, sebuah jarum perak kecil terbang dan menembus jantung Goldie. Garis bawah, Ayoma pejamkan mata karena marah dan tersungkur. Gedebuk, gedebuk. Keduanya jatuh ke tanah satu demi satu. Garis bawah. Bab 645. Penonton yang hadir yang menyaksikan pertarungan tersebut semuanya tampak kaget saat keduanya terjatuh hampir bersamaan. Tidak ada yang mengira bahwa pertarungan normal akan berubah menjadi situasi hidup dan mati. Bahkan Taylor dan semua master yang berada di tengah-tengah pangkat dewa di dataran tinggi tidak mengharapkan hal ini. Jelas sekali, Goldie telah diracuni dan hampir kehilangan kekuatan bertarungnya, tetapi dia tiba-tiba membunuh Anthony. Beraninya dia, bahkan jika dia meninggal sekarang, keluarga Dominic tidak akan membiarkan keluarga Rogers menikmati hari yang damai. Taylor segera terbang turun dari tempat tinggi untuk memeriksa mereka berdua. Guru-guru lain yang setengah jalan menuju Gatreng merasa acuh tak acuh dan memutuskan untuk membiarkan masalah ini berhenti. Mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Di saat yang sama, Clinton, Stan, Tony, dan Rhonda juga melangkah maju dengan cepat. Selain mereka, ada juga beberapa orang usil atau orang lain yang mengetahui mereka berdua datang untuk mengamati situasi. Akan sulit bagi Stan dan Clinton jika keduanya meninggal. Meskipun mereka tidak langsung membunuh keduanya, mereka mati karena Clinton dan Stan. Oleh karena itu, mereka harus membayar mahal untuk meredakan amarah kedua keluarga. David juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Yang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia melihatnya dengan jelas. Anthony membuat Goldie mengungkapkan dirinya dengan kendali senjata tersembunyinya, dan Goldie menyadarinya. Salah satunya adalah anjing yang tidak bermoral. Yang lainnya adalah wanita setia dan dapat dipercaya yang akan melakukan apa saja untuk melindungi kehormatannya. Ketika keduanya bertemu, rasanya seperti dua dunia yang bertabrakan. Ini pada dasarnya adalah mata ganti mata. Anthony tertembak tepat di jantungnya. Karena kerusakan pada hatinya terlalu besar, dia pasti tidak akan selamat. Namun, Goldie mungkin masih punya peluang. Meskipun ia memiliki racun mematikan di tubuhnya dan jantungnya juga telah tertusuk jarum racun, ukuran jarum racun itu kecil, sehingga kerusakan pada jantungnya jauh lebih sedikit daripada peluru. Selama racunnya didetoksifikasi, dia masih bisa diselamatkan. Tentu saja, jika dia tidak mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland sebelumnya, Goldie pasti sudah mati sekarang. Di seluruh dunia, dia mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkannya saat ini. David berdiri dan berjalan perlahan ke depan. Di antara penonton, seorang lelaki tua berbicara dengan hormat kepada pemuda di sebelahnya, "Tuan."
Axel, Pak Anthony adalah, orang-orang ini berasal dari keluarga Dominic. Pemuda yang secara alami memimpin adalah putra tertua dari keluarga Dominic, Axel Dominic. Dia juga orang paling berbakat di generasi keluarga Dominic ini. Jangan khawatirkan dia. Dia dibunuh secara serius oleh seorang wanita dari keluarga sekuler, sungguh sampah. Dia telah mempermalukan keluarga Dominic, ucap Axel dengan wajah muram. Baik, Tuan Axel, jawab lelaki tua itu. Axel, aku akan meminta seseorang untuk menghancurkan keluarga Rogers di Springfield nanti. Beraninya mereka membunuh seseorang dari keluarga kita. Jika kita tidak memusnahkan keluarga Rogers, bagaimana keluarga Dominic bisa mendapatkan pijakan di Summerland di masa depan? Archer Dominic, putra kedua dari keluarga Dominic berdiri dan berkata, Archie, ini belum waktunya, bersabarlah. Sekarang semua keluarga dan sekte besar yang tersembunyi sedang menunggu kesempatan, dan kami. Keluarga Dominic, tidak bisa menjadi orang pertama yang bertindak. Tenang saja, aku akan memberimu kesempatan ini, kata Axel. Oke, Axel, kamu sendiri yang mengatakannya. Jika saatnya tiba, biarkan aku yang memimpin. Aku ingin orang-orang sekuler melihat betapa kuatnya senjata tersembunyi kita, kata Archer gembira untuk menjadi pemimpin mereka. Sejujurnya, Axel terlalu berbakat dan terdapat kesenjangan yang besar di antara mereka, sehingga yang lain tidak melihat peluang untuk mengatasinya. Oleh karena itu, tidak ada situasi di mana semua orang bersaing untuk mendapatkan posisi kepemimpinan generasi Dominic. Apalagi posisi Axel sebagai pewaris pertama juga sudah ditentukan sejak awal. Setelah Taylor memeriksa mereka berdua, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, jantung Anthony tertusuk dan dia berhenti bernapas. Di sisi lain, Goldie masih bernapas tapi di dalam dirinya bukan hanya racun yang sangat mematikan, tapi jantungnya juga telah tertusuk jarum beracun. Dia tidak bisa diselamatkan sekarang. Babak ini, keduanya sudah mati, jadi anggap saja itu seri. Bab 646. Bab 646 keduanya mati. Stan dan Clinton kesulitan menerima keputusan ini. Tony dan Rhonda khawatir. Goldie membunuh seseorang dari keluarga Dominic. Bagaimana jika keluarga Dominic ingin balas dendam? Kita harus segera memberitahu keluarga tentang hal ini. Meski mereka bermusuhan dengan Goldie dan Goldie adalah sepupu mereka, pada akhirnya mereka harus mencari tempat untuk menguburkannya nanti agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Saat ini, David masuk. Izinkan aku, maafkan aku. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya lagi. David masuk dan berjalan ke tengah. Dev, apa yang kamu katakan? Apakah mereka masih hidup? Tanya Clinton. Semua mata tertuju pada David. Stan juga melihat. Dialah yang memiliki Anthony. Akan lebih baik jika dia bisa menyelamatkan orang itu dari keluarga Dominic. Jika tidak, keluarga Rogers akan mendapat masalah dan keluarga Warner juga akan terlibat. Taylor pun mendengar apa yang dikatakan David. Dari mana datangnya pang ini? Dia baru saja mengumumkan kematian kedua orang ini, dan sekarang ada yang mengatakan bahwa mereka bisa diselamatkan. Bukankah ini akan menamparkan wajahnya? Taylor mengerutkan kening dan berkata, anak muda, Anda harus berbicara secara bertanggung jawab. Mereka berdua sudah mati, jadi bagaimana kamu bisa menyelamatkan mereka? David tidak menanggapi Taylor. Sebaliknya, dia berjongkok di samping Goldie dan mengangkat kepalanya untuk berkata kepada Clinton, saya harus menghentikan pendarahannya dan mendetoksifikasi tubuhnya. Menggunakan perawatan jarum. Clinton, tolong carikan saya tempat yang tenang. Setelah dia mengatakan itu, dia mengundang Goldie. Pilihan terbaik adalah mengobatinya saat itu juga karena semakin lama penundaannya, semakin besar bahaya yang akan dihadapi Goldie. Namun, ada begitu banyak orang di sini dan dia membutuhkan akses ke dada Goldie di mana jantungnya berada. Oleh karena itu, dia pasti akan rentan. Jika dia mengetahui begitu banyak orang yang melihat dadanya setelah dia bangun, siapa yang tahu jika dia akan marah. Dilihat dari reaksi gilanya setelah Anthony melihatnya, mungkin memang begitu. Oleh karena itu, lebih baik mencari tempat yang tenang. Adapun apa yang akan dia lihat dalam prosesnya, ini tidak bisa dihindari.
Dia menyelamatkan hidupnya dan dia tidak punya pilihan lain. Sekalipun Goldie memutuskan untuk melunasi utangnya setelah ini, dia akan mendapatkan penjelasan yang tepat. Jika dia tidak melepas bajunya untuk melakukan perawatan jarum suntik, dia pasti akan mati. Dev, tolong ikut aku. Clinton dengan cepat memimpin. Clinton memiliki keraguan dalam hatinya tentang David yang mengetahui ilmu kedokteran. Goldie telah dinyatakan meninggal oleh Master Kodachrome, jadi apakah dia masih bisa diselamatkan? Yah, kami akan mencoba apapun dalam keadaan darurat. Karena David bilang dia bisa diselamatkan, ayo kita coba. David mengikuti Clinton dengan Goldie di pelukannya. Tony dan Rhonda mengikuti di belakang mereka. Adapun Anthony, dia benar-benar sudah mati. Stan memanggil seseorang untuk mengambil tubuh Anthony. Pertarungan terhenti beberapa saat. Semua orang mulai berbicara satu sama lain. Saat Taylor melihat mereka pergi, ekspresinya berubah menjadi tidak menyenangkan. Dia sudah setengah jalan menuju Gatreng, tapi dia diabaikan oleh seorang anak kecil. Bab 647. Bukankah Tuan Koda bilang Nona Rogers sudah mati? Siapa anak laki-laki itu? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia masih bisa diselamatkan? Seseorang bertanya. Tidak mungkin. Kamu tahu reputasi senjata tersembunyi keluarga Dominic kan? Dia telah diserang dengan begitu banyak senjata tersembunyi yang sangat beracun, dan tanpa penawar unik keluarga Dominic, dia pasti akan mati. Belum lagi hatinya tertusuk oleh Tuan Anthony ketika dia diambang kematian. Jadi, bagaimana dia bisa diselamatkan? Apakah mereka benar-benar mengira senjata tersembunyi keluarga Dominic itu palsu? Lalu mengapa anak laki-laki itu mengatakan bahwa dia masih bisa diselamatkan? Saya pikir dia melihat betapa cantik dan seksi Nona Rogers, jadi dia ingin mencari tempat yang tenang di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk melakukan sesuatu. Tidak ada gunanya. Mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Aku ceroboh. Aku terlalu ceroboh. David tidak mendengarkan apa yang mereka katakan, kalau tidak, dia akan menamparkan mereka sampai mati. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa pikiran setiap orang sama kotornya dengan pikiran mereka? Dalam benaknya yang dipenuhi dengan pemikiran ini, mungkin tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menolaknya. David mengikuti Clinton ke dalam hutan lebat, menemukan tempat yang tenang, dan membaringkan Goldie di tanah. Clinton, Tony, jaga aku. Jangan biarkan siapapun masuk. Nona Rogers, Anda sebaiknya tetap di sini dan bantu saya, kata David. Oke, kami serahkan Goldie padamu, kata Clinton dan berbalik untuk pergi. Tony melirik David dan berbalik untuk pergi juga. David, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan Goldie? Tanya Rhonda. Kenapa? Apakah kamu tidak ingin aku menyelamatkannya? Tanya Daud. David, menurutmu aku ini orang yang seperti apa? Pada akhirnya, Goldie adalah sepupuku. Walaupun dia mempunyai persaingan dengan saudara laki-laki saya, itu adalah persaingan yang sehat antar ahli waris keluarga. Kami tidak akan menggunakan taktik curang seperti itu di kompetisi ini. Rhonda memelototi David. Kalau begitu cepatlah. Lepaskan branya dan buka bagian sampingnya. Hatinya, David berbalik dan berkata, Apa? Kamu perempuan jadi kenapa kamu malu? Cepatlah, semakin lama kamu menunda, semakin berbahaya dia untuk masuk. Tapi David, aku harus memberitahumu bahwa jika Goldie mengetahui kamu melihatnya ketika dia bangun, dia pasti akan membunuhmu. Aku terlalu mengenalnya. Meskipun dia biasanya sangat ceria dan selalu mengatakan hal-hal genit kepada pria, dia menganggap kepolosannya lebih penting daripada nyawanya. David berpikir, saya tahu dia menganggap kepolosannya lebih penting daripada nyawanya. Kalau tidak, kenapa dia meninggalkan Anthony sendirian? Namun, saat ini tidak ada jalan lain. Terlebih lagi, meskipun Goldie ingin membunuhnya, dia harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain itu, dia adalah penyelamatnya, jadi dia tidak sama dengan Anthony yang mengambil banyak kebebasan bersamanya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jika saya tidak melihatnya, saya tidak bisa menyelamatkannya, dan dia akan mati. Berhenti bicara, aku tidak takut jadi apa yang kamu takutkan. Percepat, desak David. Bagus.
Rhonda berhenti berbicara omong kosong dan mulai menanggalkan pakaian Goldie, mengungkapkan lokasi jantungnya. Rhonda melihat titik merah kecil di kulit seputih salju tempat jantung Goldie terlihat sekilas. Disinilah letak jantung Goldie, jarum beracun seharusnya menusuk jantungnya. Rhonda berkata setelah selesai. Saat itu David berbalik, dengan sepasang jarum perak di tangannya. Dia mempekerjakan seseorang untuk menyesuaikannya secara khusus setelah dia mempelajari pengobatan tradisional Summerland bisa disembuhkan dengan itu, penyakit ini bisa dikendalikan, dia sangat cepat sehingga Rhonda tidak bisa memahami pergerakan area sekitarnya. Hati Goldie dipenuhi dengan jarum perak. Di saat yang sama, David mengangkat tangan dan kaki Goldie sebelum membuat lubang kecil di jari tengah dan kakinya. Segera, darah hitam mulai mengalir keluar dari 4 lubang di jari tangan dan kaki Goldie. Itulah racun mematikan yang dimasukkan ke dalam senjata tersembunyi keluarga Dominic. Setelah ini, wajah Goldie mulai pucat dan merah. Bab 648. Napasnya mulai berirama lagi. Mata Rhonda melebar, dan rahangnya ternganga saat melihatnya. Dia baru saja menyelamatkannya. Itu terlalu mudah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia bisa dengan jelas merasakan semangat Goldie kembali. Goldie masih diambang kematian beberapa detik yang lalu, namun kini, napasnya perlahan mulai stabil. Luar biasa, Rhonda memandang David dengan rasa ingin tahu. Anak ini punya banyak rahasia. Saat Perli kembali, aku harus meluangkan waktu untuk bertanya padanya. David sangat misterius. Master Koda dari Krums, yang setengah jalan menuju Gatreng, telah mengumumkan kematian Goldie, namun David berhasil menyelamatkannya hanya dalam 1 menit. Ini adalah keajaiban. Langkah David barusan terlihat mudah, namun kenyataannya sangat sulit. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ratusan jarum ditusukkan ke jantung Goldie. Selain itu, kekuatan dan kedalaman setiap jarum berbeda-beda, sehingga tidak ada ruang untuk kesalahan. Jika tidak, hal itu tidak hanya gagal menyelamatkan Goldie, tetapi juga akan mempercepat kematiannya. Ia harus memberikan aliran udara pada setiap jarum untuk memberikan energi baru pada jantung Goldie yang hampir berhenti berdetak. Jika seseorang ingin melakukan hal ini, mengetahui tentang pengobatan tradisional kuno Summerland saja tidaklah cukup. Hal ini juga membutuhkan kekuatan dan pengendalian pikiran yang kuat. Oleh karena itu, meskipun orang biasa mempelajari pengobatan tradisional kuno Summerland, mereka tidak dapat menghidupkan kembali orang seperti dia. Selain itu, melakukan perawatan jarum suntik pada jantung wanita lebih sulit dibandingkan pria. Apalagi wanita dengan tubuh seperti Goldie. Saat ini, David diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Ketika dirasa sudah waktunya dan racun di tubuh Goldie sudah tidak mengalir keluar lagi, David segera mengambil tindakan lagi, menjentikkan setiap jarum perak secara perlahan dengan kecepatan tinggi. Semua jarum perak menyala dalam hitungan detik. Bas 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 bas. Setiap jarum perak bergetar sedikit. Tubuh Goldie sepertinya disuntik energi baru dan racunnya terus dikeluarkan. Setelah mengulanginya 3 kali, semua racun di tubuh Goldie akhirnya hilang. Darah yang keluar berubah menjadi merah cerah. Lalu David menghela napas lega. Setelah racunnya dilepaskan, Goldie benar-benar terbebas dari bahaya. Hanya saja dia akan lemah di periode berikutnya, jadi dia perlu pulih dengan baik. Saat ini, kelopak mata Goldie sedikit bergetar sebelum terbuka. 649. Hal pertama yang dilihat Goldie ketika dia membuka matanya adalah wajah muda yang tampan. Daud, apakah aku masih hidup? Goldie berpikir sejenak. Dia ingat bahwa dia sepertinya telah mati bersama Anthony yang menjijikkan. Itu benar, apalagi dia juga pernah menembak jantung Anthony. Namun, apa yang terjadi sekarang? Kemudian, dia melihat Rhonda. Mengapa sepupunya ada di sini? Goldie ingin bangun. Saat David hendak menusukkan jarum perak ke dada Goldie, dia memiringkan kepalanya dan menatap mata Goldie. David berbalik dengan cepat. Nona Rogers, saya melakukan ini untuk menyelamatkan Anda, mohon tidak keberatan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal praktisi medis, kata David lantang. Rhonda juga berbalik kali ini, tapi dia hanya terkikik dan tidak berbicara. Terima kasih. Dilihat dari situasi saat ini,
David seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Saya diselamatkan olehnya. Goldie tersipu sejenak dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi, dia hanya sempat mengucapkan terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bisakah kita dianggap teman juga? Bolehkah aku berbalik dan mencabut jarum perak dari dadamu untukmu? Lanjutkan, kata Goldie, menundukkan kepala dan menutup matanya. Baru kemudian David berbalik dan mulai mencabut jarum perak itu. Setelah beberapa detik, semua jarum perak telah dicabut. David berdiri dan berkata, "Baiklah, Nona Rogers, Anda bisa mengenakan pakaian Anda sekarang. Racun di tubuhmu sudah dikeluarkan dan bagian jantungmu yang rusak juga sudah berhenti mengeluarkan darah. Tapi jika ingin sembuh, kamu perlu istirahat sebentar." Terima kasih, David. Goldie terima kasih lagi. Bersama. Aku pergi dulu, kamu harus pakai bajumu lalu keluar, ajak David lalu pergi. Rhonda membantu Goldie berdiri dan membantunya berpakaian. Bisakah kamu berjalan sendiri? Rhonda bertanya dengan tidak pantas. Dia tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan sepupunya. Dia ingat mereka dekat ketika mereka masih muda. Namun, sejak keluarga mengumumkan bahwa mereka akan memilih pewaris terbaik antara Tony dan Goldie, hubungan mereka berubah. Tony adalah kakak laki-lakinya, jadi wajar saja, dia paling dekat dengannya. Rhonda, ada sesuatu yang harus kamu ketahui juga, kata Goldie lembut. Apa itu? Tanya Rhonda penasaran. Di saat yang sama, dia juga merasa nada suara Goldie sedikit terkejut. Keduanya sepertinya sudah lama tidak berbicara dengan nada seperti ini. Kapanpun pertama kali bertemu, keduanya akan selalu saling mengolok-olok. Dan setiap saat, Rhonda akan mengalami kekalahan telak. Sebenarnya, kakakmu adalah pewaris keluarga dan aku hanyalah alat untuk mendorong kemajuannya. Hah, mata Rhonda terbelalak tak percaya. Pikirkan bagaimana keadaan kakakmu dulu dan sekarang. Kapan dia mulai berubah? Jika keluarganya tidak melakukan ini, apakah dia akan mencapai semua yang dia miliki sekarang? Ia mungkin seorang hedonis yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang. Tony adalah pewaris keluarga Rogers, dan tujuan saya bukanlah keluarga Rogers. Namun, saat itu, anak Tony sama sekali tidak berperilaku seperti ahli waris. Jika kita terus membiarkan dia melakukan itu, bagaimana keluarga Rogers bisa bertahan di masa-masa sulit yang akan datang? Jadi, setelah kakek, ayah, dan paman berdiskusi, mereka mengumumkan bahwa Tony dan aku akan bersaing memperebutkan posisi pewaris keluarga Rogers dan yang kalah akan diusir dari keluarga Rogers. Ini semua untuk merangsang Tony agar berubah menjadi lebih baik. Rhonda tidak dapat membungkus kepalanya sejenak. Kakak beradik itu menganggap Goldie sebagai musuh selama 10 tahun. Namun, Goldie melakukan itu untuk mengubah kakaknya dan menjadikannya pewaris sah keluarga Rogers. Goldie, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika Anda memikirkannya dari sudut pandang saya, Anda akan tahu apakah itu benar. 10 tahun lalu, keluarga Rogers damai dan sejahtera, lalu kenapa Datuk tiba-tiba melakukan ini? Hal ini untuk membangun ahli waris yang mampu memimpin keluarga melewati masa-masa sulit di masa depan. Kamu juga telah melihat Summerland hari ini, meskipun adikmu termasuk yang terpilih, dia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Jika dia masih seperti dulu, dia akan sangat terbebani di masa-masa sulit di kemudian hari. Alasan saya membantu Clinton seperti ini adalah agar keluarga Rogers memiliki teman lain di masa-masa sulit yang akan datang. Rhonda mengingat semuanya dengan cermat, dan jawaban yang dia dapatkan setidaknya 90% benar. Goldie, saya maaf, kata Rhonda dengan mata merah. Dia tidak berharap menjadi penjahat di mata mereka selama 10 tahun untuk membesarkan saudara perempuannya. Setiap kali mereka bertemu, dia akan mengolok-olok saudara laki-lakinya. Selain itu, dia telah memukuli kakaknya berkali-kali sebelumnya. Rhonda pernah berharap dia akan terbunuh oleh mobil. Goldie menepuk kepala Rhonda dan berkata, "Gadis bodoh, kita semua adalah keluarga, jadi kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Masa-masa sulit akan datang, dan keluarga kita hanya bisa-bisa. Bertahanlah jika kita tetap bersatu,
jangan beritahu saudaramu tentang hal itu untuk saat ini. Setelah peristiwa besar orang-orang terpilih di Summerland, keluarga harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Begitu, kata Rhonda sambil menyeka air matanya. Goldie mundur selangkah, dan hampir jatuh ke tanah. Untung kamu tidak pulih. Jadi, dua wanita dengan sosok luar biasa keluar dari hutan saling mendukung. Untungnya, pemikiran cepat Rhonda dengan cepat mendukungnya. Mendukungmu. Maka, kedua wanita bertubuh luar biasa itu keluar dari hutan sambil saling mendukung. Untunglah pemikiran cepat Rhonda dengan cepat mendukungnya. Goldie, kamu belum pulih, biarkan aku mendukungmu. Maka, kedua wanita bertubuh luar biasa itu keluar dari hutan sambil saling mendukung. Bab 650. Bab 650. Ketika David keluar dari hutan, hanya Tony yang tersisa. Clinton kembali berjuang. Namun, pertarungannya dengan Stan hari ini hanyalah sebuah hidangan pembuka. Setelah itu akan ada event besar di mana mereka yang terpilih dari Summerland bersaing untuk menjadi generasi muda nomor 1 di Summerland. Dengan banyaknya orang terpilih dari Summerland di sini, mustahil untuk memintanya terus menunggu mereka. Dev, apa kabarmu? Tanya Tony. Dari sudut pandang keluarga Rogers, mereka masih berharap David bisa menyelamatkan Goldie. Namun, dia adalah master peringkat naga yang kuat, dan kekuatannya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi, 10 tahun lalu, Goldie sangat baik kepada saudara laki-lakinya. Kapanpun dia menimbulkan masalah di luar, selalu sepupunya Goldie yang akan membantunya mengatasinya. Melihat ke belakang sekarang, dia sangat pilih-pilih saat itu. Dia membutuhkan Goldie untuk membantunya keluar dari masalah setiap beberapa hari. Meskipun Goldie tidak membantunya sejak keluarga mengumumkan bahwa mereka adalah saingan dan dia akan mengejek dan memukulinya, sejauh perasaan pribadi, dia tetap berharap Goldie bisa diselamatkan. Namun jika menyangkut kepentingan pribadi, dia berharap Goldie tidak bisa diselamatkan. Dengan cara ini, tidak ada yang akan bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi pewaris keluarga Rogers. Perasaan campur aduk ini membuat Tony ragu. Dia sudah diselamatkan sekarang, tapi dia butuh waktu untuk pulih, kata David. Tony menghela napas lega. Dev, terima kasih. Kalian keluarga Rogers sungguh aneh. Kalian harus berada dalam hubungan yang kompetitif, kan? Bukankah kalian seharusnya membenciku karena menyelamatkan Goldie? Jika dia mati, tidak ada yang akan bersaing denganmu, jadi mengapa kalian berterima kasih padaku? David bertanya, merasa sedikit penasaran. Mari kita bicara ketika kita punya waktu. Rhonda memandang adiknya dan ingin mengatakan sesuatu padanya, hanya berkata Goldie, dia menahan. Tony sendiri juga tidak melihat adanya perubahan pada Rhonda. Mereka berempat berjalan menuju tempat semua orang berkumpul. Kedatangan David dan lainnya langsung menarik perhatian banyak orang terpilih. Sial, bukankah itu Nona Rogers? Apakah dia benar-benar aman? Di mana? Di mana? Coba kulihat, sial, itu benar-benar dia. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah dinyatakan meninggal oleh Master Koda? Anak ini jenius. Kita harus berteman dengannya nanti dan menjalin hubungan baik dengannya. Teman seperti ini bisa menyelamatkan hidupmu di masa depan. Benar, itu juga yang aku pikirkan, kita akan pergi bersama nanti. Aku akan pergi juga. Kemampuan penyembuhan ajaib David membuatnya ingin berteman suatu hari nanti. Taylor melihat bahwa dia masih hidup dan sehat tidak punya peluang untuk diselamatkan. Namun, semua yang ada di depannya menunjukkan bahwa Goldie memang telah diselamatkan secara normal. Tidak ada seorang pun di antara klan dan sekte tersembunyi yang memiliki keterampilan untuk membangkitkan orang mati. Taylor melihat ke tempat berkumpulnya Dominic. Archie, lakukan pemeriksaan latar belakang pada orang yang terpilih. Dia mampu mengeluarkan racun dari keluarga Dominic dengan begitu cepat. Jika tidak, efek senjata tersembunyi itu akan berkurang drastis pada kita. Axel, anak tertua dari keluarga Dominic. Archer menjawab. Lagi pula, anak itu memiliki keterampilan medis yang kuat, tapi dia tidak menyelamatkan orang itu dari keluarga kita. Dia membiarkan Anthony mati seperti ini dan pergi menyelamatkan keluarga yang lain. Dominicus. Atau menurutnya keluarga Dominic pantas mati.
Carilah kesempatan untuk membunuhnya, tambah Axel.